Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Bensar Aditya Nurfala. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Indonesia sebagai negara multikultural beserta dengan karakteristiknya. Jika Anda penasaran, yuk simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dari berbagai aspeknya, mulai dari aspek suku, budaya, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan terdapat pula sekitar 1.340 suku bangsa. Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat banyak. Kita juga memiliki wilayah yang begitu luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kita juga terletak pada posisi silang dunia yang memungkinkan untuk terjadinya perpaduan budaya yang amat kompleks. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat yang menjadi negara multikultural akibat dari kedatangan para imigran atau pendatang dari negara lain. Indonesia sudah multikultural sejak zaman dulu karena disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor historis atau sejarah, faktor geografis, faktor geologis, faktor dari luar atau pengaruh asing, dan juga faktor iklim. Masyarakat multikultural di Indonesia memiliki corak dan kekhasannya masing-masing, sehingga pemaknaan dan penghayatannya akan suatu hal di masyarakat pasti akan berbeda-beda, dengan meninjau kepada faktor sosial dan budaya yang diterapkan di daerahnya tersebut. Nah, karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia sendiri meliputi 1. Adanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai suatu hal, contohnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. 2. Adanya keberagaman dari berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya proses integrasi sosial, namun cenderung terjadi secara lebih lambat dibandingkan negara yang monokultur. Yang keempat, adanya segmentasi budaya yang ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok di masyarakat berdasarkan kesamaan identitas budaya. Yang kelima, adanya kelompok dominan di masyarakat, contohnya masyarakat mayoritas yang akan merasa lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan kelompok minoritas di masyarakat. Dan yang terakhir, rawan untuk terjadinya konflik sosial, karena di mana ada perbedaan, maka besar kemungkinan untuk terjadi perseteruan, permasalahan, bahkan pertikaian. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia layak disebut sebagai negara yang multikultural. Kita sebagai warga negara Indonesia haruslah merasa bangga sekaligus sadar akan keberagaman yang kita miliki ini. Berhubung, menurut Lawrence Blum, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki pemahaman, penilaian, dan penghargaan atas kebudayaan seseorang. Sehingga, kita sebagai masyarakat yang multikultural harus mampu untuk menjunjung tinggi prinsip living together in harmony, unity in diversity, for integrity and the future of our country. Akhir kata, kita harus mampu untuk mengubah keberagaman dan perbedaan yang ada menjadi suatu keteraturan dan juga keniscayaan bagi masa depan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.